Jadi kesan kita kitab Keluaran mesti buku tulah. Kitab Kejadian kesan kita kejadianlah. Kalau dalam doktrin ini namanya hukuman, judgment namanya dalam bahasa yang lain, penghakiman itu namanya. Ya. Baru munculnya Musa dipilih menjadi hamba Allah yang pertama dalam kitab Alkitab kita. Barulah Musa yang bertanya tentang nama Allah. Jadi apa bedanya Kejadian sama Keluaran? Setidaknya tentang Allah di dalam kitab Kejadian belum ada nama Allah. Dalam kitab Keluaran, aku adalah aku. Pasal 3 ayat 14-15. Allah semakin dikenal dari kuasanya dan dari pengenalan akan pribadinya. Itu yang bisa kita simpulkan. Tetapi kepada siapa dia memperkenalkan diri ini? Maka kita katakan kepada orang yang bukan Israel. Ya, orang yang tidak percaya ini. Ya. Daerahnya di Mesir gitu. Oke, itulah dulu. Mari kita berdoa. Mengenal Allah itu tidaklah gampang. Karena Allah yang Maha Kuasa masuk ke dalam pikiran manusia yang sempit ini. Kalau boleh kami mengenal Allah, itu karena kasih karunia, bukan karena kepintaran kami. Karena Allah menyatakan diri. Inilah kami, berilah kami walaupun sedikit sesuai dengan kasih karuniamu, supaya iman kami bertambah mengenal Allah kami itu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kalau cuaca begitu berat, tapi kami masih semuanya sehat. Oleh karena tangan-Mu membuat kami hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Kami terus berdoa buat radio Batubara ini supaya semakin menjadi kenyataan. Sedikit demi sedikit supaya semakin lengkap. Kami memuji nama-Mu karena inilah adalah sarana nama Allah kami bisa dikumandangkan, sehingga orang bisa mengenal dan akan beribadah ke hadapan-Mu. Tujuan umat Israel dikeluarkan dari Mesir itulah supaya mereka beribadah. Supaya dalam hati kami, kalau kami dikeluarkan dari dosa, tujuan kami supaya kami beribadah selama kami di bumi dan nanti di sorga sampai selama-lamanya. Kuduskan jam yang kami Tuhan izinkan bersama-sama belajar. Makasih Tuhan kami Yesus. Demikian juga tadi sudah kami berdoa. Kalau Musa senantiasa berdoa ke hadapan Allah, sekarang kami ini, bagaimana cara kami berdoa supaya berkenan di hadapan-Mu? Terima kasih Tuhan kami Yesus. Acara-acara Natal dan acara pekan anak-anak, bukalah Tuhan pintu. Kalau masih minggu depan, minggu ini masih ada satu kali lagi kami ke desa Biak Nampe, mungkinkanlah mereka mengenal Allah pencipta langit dan bumi itu yang telah lahir ke bumi. Itulah Yesus juru selamat kami. Inilah kami, kuduskan kami menjadi alat-Mu. Amin. Baik, sampai ayat berapa? Pasal berapa tadi kita? Pasal 9. Tulah kelima sudah. Pasal 11. Oke. Tulah ke-10. Ini diberitahukan. Kalau dibaca ini cukup panjang ya. Tapi bolehlah karena ini kita belajar khusus ya. Jadi sudah Anda bisa petak-petakkan. Ini kitab Kejadian gitu ya. Satu kotak gitu ya. Apa yang di dalamnya gitu. Oke, pasal ini. Oh, yang biasa kali aku pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Oh, biasa kali aku pasal 6 Noah. Oh, biasa kali aku pasal 12 itu Abraham. Oh, aku yang paling berkesan Pak, pasal 24. Tahu pasal 24? Percintaan si Ishak sama
Ribka. Allah ikut berpartisipasi dalam menentukan jodohnya si Isa, ya. Oh, dan lagi. Oh, tak, pasal 22 masih berkesan sama aku, Isa dipersembahkan. Oh, enggak, pasal 15 pun ada kesanku. Ayat 6, Abraham diuji imannya. Itulah caranya. Ya, jadi waktu kita nanti mau milih khutbah kita, Allah bisa ingatkan, oke, khutbahkan pasal 16 gitu. Kita khutbahkan pasal 16. Baru sekarang kita mana kita Keluaran. Ya, Keluaran ini ya begitu. Oh, pasal 1 tadi sampai pasal 5 ceritanya Musa, gitu ya. Sebagai manusia Allah. Bagaimana lahirnya, bagaimana dia kesulitan dan sebagainya. Oh, mulai pasal 6 sampai pasal 12 ini namanya tulah. Iya. Jadi dalam kitab Keluaran Allah yang menulahi, bukan iblis. Kenapa dia ditulahi? Jawabnya nggak payah ya. Karena dia tidak mau taat kepada Allah. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada aku. Dan Firaun tidak mengizinkan. Dan di dalam tulah ini, kenapa dia tidak mengizinkan? Karena dia juga punya kuasa. Itulah ahli-ahli jampi. Ya, ahli jampi. Berarti dari kitab Keluaran inilah sudah muncul cerita iblis. Ya, begitu, itu caranya belajar. Ya, ini seringkali orang katakan ini okultisme. Ya, ajaran ilmu-ilmu yang gelap, okul ya. Nah, oke, kita akhirilah okul-okul ini. Nanti masuk kita pasal ya 14, 13 keluar itu Allah di umat Israel. Ini Allah di Mesir, ya. Bisa ingat daerahnya ya? Ini Firaun. Iya. Nanti mulai pasal 13 ya. Ya, ini sudah Israel semua di dalamnya. Jadi disinilah nanti Allah lagi berbicara. Bagaimana Allah ini bertindak di tengah-tengah umatnya. Ya, sudah bisa ya Allah. Jadi kalau Anda pikir, oh aku mau menceritakan Allah yang memberikan napas kepada manusia. Oh ini ayatnya. Oh aku mau menceritakan kalau Allah mengambil yang diberikannya, maka matilah manusia itu. Oh ini ayatnya, pasal 3 ayat 19. Oh aku mau menceritakan Allah itu menulahi orang-orang yang tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Makanya di Markus pasal 2, karena dosanya dia menjadi lumpuh ya. Nah, makanya dosanya diampuni, dia pun bisa diselamatkan. Makanya kedatangan Yesus, itulah dia cerita. Pasal 10 ya, tulah ke-10 diberitahukan. Ini bukan bilangan orang Israel. Ini bilangan orang Mesir. Karena bilangan kita 6, 7, 3, 4. 70, 40, 40. Bingung dia. Bingung kan? Bilangan kita 6. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? Baru 7 apa? Allah beristirahat. Ya, pada hari ke-7. Baru apalagi tadi? Ya, 70. Ya, nanti Anda bisa lihat penatua-penatua orang Mesir jumlahnya Israel 70 penatua-penatuanya. Nanti ada murid-muridnya 70 ya. Baru ada 3. Ya, 3 dan 4. Baru ada 40 tahun 40 hari. Gitu ya. Apa itu 40 tahun? 40 tahun Musa di Mesir, 40 tahun di tanah Midian, 40 tahun dia memimpin umat Israel. Ya, 40 hari dia di mana? Di Gunung Sinai. Ya, Tuhan Yesus 40 hari berpuasa, gitu ya. Musa juga 40 hari di atas
gunung sini gitu. Itu biasanya bilangan Alkitab. Ini 10 bukan bilangan kita. Ini pasti bilangan orang Mesir. Ya. Bisa ya ciri-cirinya kita. Kita pagi, siang, sore gitu kan. Kiri, kanan, depan, belakang gitu kan. Sempurna. Kan sempurna artinya. 3 kali Tuhan Yesus menyatakan penyalipannya, sudahlah sempurna gitu ya. Ya, 3 kali ini sudah cukup lah gitu. Itu bilangan-bilangan. Makanya kalau 10 kali itulah, itu pasti bilangan orang Mesir itu, bukan bilangan orang Israel ya. Masih ingat? Sudah semua ingat? Sudah mulai ingat? Oh 6, 7. Oh ini 400 tahun mereka di Mesir ya. 400 lagi mereka keluar. Ya, oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kembali lagi kah? Aku akan mendatangkan satu tulah lagi. Ini mungkin sudah bosan Musa ya. Maka dikatakannya 1 kali lagi. Ya, atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Ini diteguhkan ya. Sudah 9 kali, sudah 10 kali enggak dikasih-kasih ya. Tapi mujizat tetap terjadi. Baiklah katakan kepada bangsa supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan yang tetangganya pula. Itu karena Allah berkemurahan. Sudah dikasih taunya sebelumnya ya. Ya, kamu pergi bukan tangan kosong. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Ya. Jadi ada ciri khas Allah membuat berkemurahan. Baik kepada Musa maupun kepada bangsa ini. Padahal dia orang apa? Orang perbegu lah. Jadi yang berkemurahan di sini bukan orang Israel. Orang Mesir yang penyembah Allah. Jadi itu kita harus perhatikan. Ada orang yang berkemurahan kepada kita walaupun tidak sama Allah kita. Karena Allah yang membuatnya. Ya. Itu yang kita pegang. Ya, kan itu dosanya si Abraham ya. Kupikir nggak ada orang yang takut akan Tuhan di sini, dibunuh orang nanti aku katanya. Si Ishak juga sama. Dia tidak tahu bahwa di tangan Allah hati orang yang tidak percaya itu pun bisa berkemurahan. Maka di sini Musa pun hidup walaupun dia jatuh ke dalam tangannya putrinya Firaun, musuh bapaknya sendiri, tapi tidak dibunuhnya Musa itu. Karena Allah berikan kemurahan kepada manusia yang tidak mengenal Allah. Ini doktrinnya. Oke, berapa sekarang? Ayat 3 saya baca sekarang. Lalu Tuhan membuat orang Mesir berkemurahan hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi Musa ini terkenal hebat di Mesir. Ya. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Allah berjalan seperti di Taman Eden, ya. Ini kan tinggal diulangi kitab Keluaran ya. Teologi Allah dalam kitab Keluaran, Allah berjalan-jalan di Taman Eden pada sore hari katanya ya. Ini tengah malam. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Semua yang pertama lahir, semua mati. Baik manusia, siapa saja. Ya. Dan seruannya yang hebat ya. Akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan terjadi lagi. Ya. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik pada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ini cirinya di kitab Keluaran. Dan mungkin Anda katakan, inilah cirinya
teologi dalam perjanjian lama. Berbeda. Ya, jadi kita orang Kristen ini nggak berbeda, sangat heran orang. Ya, sama kita. Padahal Allah membuat berbeda. Ya, itu yang dikatakannya di sini. Dan semua pegawai ini akan datang kepadamu dan sujud kepadamu serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Dikasih tahunya apa yang terjadi. Supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Ya, ini berat teologianya ya. Berarti semakin orang melawan, ada kesempatan Allah menyatakan siapa dirinya lebih terang. Supaya ada kesempatannya membuat mujizat lebih banyak. Jadi yang mana positifnya, negatifnya? Firaun keras hatinya, kesempatan Allah membuat mujizat lebih banyak. Tapi inilah Alkitab kita. Supaya tambah banyak mereka melihatnya. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat itu di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Saya pernah menyelidiki ini, mana tahu nanti dalam hati Anda mau mencoba. Berapa kali Firaun mengeraskan hatinya dalam cerita ini? Baru kedua. Berapa kali Allah mengeraskan hati Firaun? Waktu saya lihat sebanding 7 kali Firaun sendiri mengeraskan hatinya, baru 7 kali Allah mengeraskan hati Firaun. Waktu keselidik ya, karena aku belajar sebelum aku sekolah teologi ya, masa Allah mengeraskan hati Firaun? Kupikir berapa kali Firaun mengeraskan hatinya dalam cerita ini, dan berapa kali Allah yang mengeraskan hati Firaun. Jadi kita sendiri bisa mengeraskan hati kita sampai batas tertentu, Allah yang mengeraskannya lagi, seimbang gitu. Kukira nggak silap aku atau aku mempelajarinya. 7 kali Firaun mengeraskan hatinya. Sesudah itu 7 kali Allah yang mengeraskan hati Firaun, seperti kalimat ini tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada ayat 10. Musa dan Harun telah mengadakan mujizat itu di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Berapa kali? Kenapa enggak Tuhan tolong dia supaya percaya? Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun ini? Jadi ada andilnya Tuhan membuat Firaun tidak bisa lagi mundur. Ya. Makanya ada satu pendeta tanya aku, kenapakah Tuhan Yesus mengizinkan mengizinkan Judas Iskariot menyalibkan Yesus? Sama dengan Firaun, 7 kali dia mengeraskannya. Sesudah itu 7 kali Allah menyerahkannya. Nanti Anda bisa berpikir, kalau gitu Allah yang bagaimana Allah yang ku kenal? Allah yang mengeraskan hati orang kalau memang sudah ditetapkannya. Akhirnya Firaun tidak bisa lagi mundur sampai mati nanti semuanya. Inilah Allah yang kukenal. Karena kita kan belajar tentang Allah ya. Jangan kita katakan Allah itu senantiasa membuat manusia menjadi baik. Tapi Allah itu juga ikut berpartisipasi menolong Firaun mengeraskan hatinya, sehingga dia nggak bisa lagi mundur. Sama dengan Judas Iskariot, nggak bisa lagi dia mundur karena Allah yang sudah mendorong dia kepada keputusannya itu. Makanya sebenarnya kalau demikian, wah manusia ini berbahaya. Nah, kan itu dikatakan, masih ingat itu 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Hari inilah hari keselamatan itu, katanya. Pada waktu aku menyelamatkan engkau, maka aku akan menolong engkau. Hari inilah hari keselamatan itu. Karena lewat nanti bisa berubah situasi.
nggak tertarik lagi kita. Ya, bisa Allah mengeraskannya. Baik, sudah sampai di situ kita dulu. Jadi ini tulah yang ke-10. Mari kita baca. Ini peraturannya tentang perayaan Paskah ya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ingat ya, di tanah Mesir karena ini terakhir. Ya. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Sama dengan tahun baru. Sama dengan keluar dari tanah Mesir. Bulan inilah bulan yang pertama bagimu. Tahun sejarah umat Israel akan dimulai sejak mereka meninggalkan tanah Mesir. Itulah makanya tahun sebelum Masehi. Dan sesudah itu nanti tahun sesudah Masehi. Nah, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah. Itu peraturan Paskah. Ya. Oke, itu saya tidak baca karena Anda sudah tahu. Saya lompat ayat 11. Demikianlah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi buru-buru mereka. Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Tahu kita ayat 12? Berarti Paskah itu akan Allah menjalani dan Allah menjatuhkan hukuman. Kita ingat itu. Paskah itu Allah menjatuhkan hukuman. Ya, itulah dia. Jangan lupa ayat 12 ini. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada berhala-berhala, kepada semua manusia. Ya, ini kan menyangkut setan. Makanya kitab Keluaran tadi nggak bisa lepas dari okultisme. Karena Paskah itu sangkut paut kuasa kegelapan harus dikalahkan. Kita telah dilepaskan dari kuasa gelap, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi keselamatan tidak berdiri sendiri. Itu ada sangkutnya pautnya dengan setan yang sudah menawan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas? Allah menjatuhkan hukuman kepada setan-setan itu yang ada di Mesir. Kan gitu ini. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi Allah datang menghukum. Ya, baik 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Itu sudah peraturannya. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak ada akan tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Makanya Paskah di sini saya buat menghukum tanah Mesir. Tapi Allah tidak menghukum orang Israel karena ada darah di atas pintunya. Jadi kalau dia tidak percaya menaruh darah anak domba yang disembelihnya itu, ya malaikat maut akan menghukum dia. Maka di sini kalau dibandingkan dengan bayangan perjanjian baru, itu 1 Korintus 5 ayat 7. Paskah kita itulah Kristus. Ya. 1 Korintus 5 ayat 7. Kristus anak domba Paskah kita telah disembelih. Maka kita tidak lagi kena hukuman waktu Allah menghukum dunia ini. Makanya masuk Roma 8 ayat 1. Siapa yang ada dalam Kristus, dia tidak perlu lagi menjalani hukuman. Itulah Paskah. Maka Paskah berbicara soal penghukuman. Makanya Yesus dihukum
Ya, Barabas dilepaskan. Ya. Allah lewat dari Barabas. Yesus yang menggantikannya. Karena dia mentaati. Taruh anak domba, darah domba Paskah di atas pintunya. Di perjanjian baru, Kristuslah domba Paskah kita yang sudah disembelih. Supaya siapa yang di dalam Kristus tidak perlu lagi menjalani hukuman. Maka keselamatan lepas dari murka Allah. Lepas dari tulah. Yang tidak mentaati, maka kena tulahlah. Itu tulah kematian. Itu yang kita tahu dalam Paskah ini. Ya, ayatnya tadi sudah ya. Menghukum. Jadi ada hukuman. Ada kelepasan. Ya, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi hukuman sudah 11. Nah, di sini sudah harus umat Israel beriman untuk membuat dirinya sendiri supaya hukuman itu tidak menimpa dirinya sendiri. Ya, itulah Paskah. Paskah itu Allah menghukum, orang Israel tidak. Paskah itu artinya Passover ya, lewat Allah untuk menghukum. Tapi semua yang punya tanda darah, Allah lewat saja. Makanya Passover, Allah melewatinya. Yang tidak, maka dia akan menghukum anak sulung. Mulai dari manusia sampai hewan. Pasti ada kematian. Upah dosa adalah kematian. Ini Paskah. Itulah yang ke-10 yang terjadi kepada orang Mesir. Tetapi orang Israel harus mentaatinya. Sekarang sudah pindah sedikit. Sejauh mana ketaatan orang Israel? Tadi semua ditujukan ketaatan orang Mesir. Biarkanlah umatku ini pergi. Tetap tuntutannya kepada orang Mesir. Sekarang umat Israel sudah harus mengambil tindakan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia juga akan kena tulah kematian. Itu Paskah. Tulah yang ke-10 adalah kematian. Murka Allah mulai dari ular, mulai dari binatang-binatang, nyamuk, barah dan sebagainya. Sekarang manusia yang akan dihukum, anak sulung ya. Ya, panjang ceritanya anak sulung, kenapa itu yang dihukum ya. Ya, tapi kita kan hanya mengenal Allah ya. Jadi nggak usah kali kita campurkan dulu semua. Oke, sampai di sini sudah bisa. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Jadi Paskah itu harus diperingati. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya. Baru nanti pindah kita kemana? Perjamuan Kudus. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23. Setiap kali kamu memakan roti dan darah ini, kamu memperingati akan kematianku sampai aku datang sekali lagi. Itu harus. Ya. Natal tidak ada perintahnya dibuat. Makanya kalau nggak ada bernatal nggak apa-apa. 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24, 25. Setiap kali kamu melakukan itu, kamu akan mengingat aku. Nah, 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24, 25 kurasa. Kan nggak salah? Pas kan? Ya, ini kuterima dari Tuhan gitu ya. Makanya Yesus pun merayakan hari raya Paskah, malam perjamuan kudus ya, malam itu. Karena dia harus melakukan ini sampai turun temurun. Ini perjanjian lama. Sekarang masuk kita perjanjian baru, itulah perjamuan kudus. Kita tidak lagi taruh darah di atas pintu. Ya. Karena sudah masuk Paskah yang sebenarnya. 1 Korintus 11 ayat 23, 24, 25, 26 kurasa. Oke. Itulah Paskah kita sekarang. Jadi kalau ditanya orang, bagaimana Paskah perjanjian lama dengan Paskah perjanjian baru?
Allah yang perjanjian lama melepaskan dari hukuman, maka kita pun lepas dari hukuman. Itulah Barabas lepas karena Yesus yang sudah menjadi anak domba Paskahnya. Maka siapa yang ada di dalam Kristus tidak perlu lagi menjalani hukuman. Ya, itu dia. Ya, makanya kita lepas dari murka Allah. Selamat artinya lepas dari murka Allah. Karena Allah itu ku kenal murka. Ya. Ya. Ya, ini sedikit kita harus konsisten ya. Karena orang Kristen tidak berani lagi khotbah murka Allah bagi orang yang berdosa. Allah itu panjang kasih dan panjang sabar. Karena kita anak-anaknya, berbuat dosa pun kita diampuninya, lakukan saja gitu. Terus sampai mati seperti itu. Nggak lepas dia dari murka Allah. Teologi tetap mengatakan kitab Keluaran murka Allah mulai dari pasal 5 sampai pasal 12. Tak berhenti-berhenti. Sampai anak sulung setiap manusia di keluarga sama hewan mati karena murka Allah. Oke, sudah selanjutnya. Ini sudah Paskah ya. Oke, kita baca pelajaran ini. Ya. Ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." 1 Korintus 5 tadi ayat 7 ya. Kemudian kamu harus mengambil sikap bisop dan dalam darahnya yang dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ya. Itu peraturannya, karena Taurat kan senantiasa harus ada peraturannya, nggak bisa keluar. Ya, mau lebih sulit sedikit ya. Berarti terjadi keselamatan seisi rumah. Maka itu jugalah keluarga Abraham selamat, Ishak selamat, Yakub selamat, Sakeus selamat, kepala penjara Filipi selamat, seisi rumah selamat, Lydia selamat, karena seisi rumah. Paskah itu seisi rumah, tidak pribadi lepas pribadi. Ini di sini konsep keselamatan seisi rumah, tidak bisa dia keluar. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, makanya Passover, Paskah, Allah menulahi. Allah itu lewat. Ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberitakan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadat itu. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kau berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Sekarang orang Israel sudah harus ada tindakannya dalam Paskah ini. Ya, kalau tidak dia juga ikut dimusnahkan ya. Oke, sudah ya, sampai di situ matilah anak sulung semua ya. Oke. Mari kita lanjut berikutnya. Ini ketetapan tentang anak sulung, hari raya dan roti tidak beragi. Nah, itu undang-undang Paskah. Anda sudah baca ya. Oke, sudah kita lewatkan. Oke, sekarang kita bisa lihat pasal 13. Ayat 17. Ayat 17 ya, Paskah sudah terjadi tadi ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, melainkan jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali lagi ke Mesir. Jadi ada dua jalan. Ada jalan lewat Filistin, itu gampang. Tapi peperangan banyak kali harus dihadapi. Sehingga Tuhan menuntun jalan berbeda. Jadi jalan kita bisa seperti itu. Tuhan arahkan kita tidak masuk jalan yang berat, tapi dipilihnya jalan yang lebih jauh, tapi jalan itu sanggup kita melaluinya. Oke? Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel di tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Ini perjanjiannya, ya, mengingatkan janji tadi. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak laki-laki Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Iman Yusuf mantap ya. Sekarang sudah dikenapi. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam dan di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Makanya nggak boleh kita nggak tahu sebenarnya kehendak Allah dalam hidup kita ya. Bagaimana Dia menuntun kita? Nggak boleh. Enggak. Ya, sejak kita menerima Yesus, harus kita tahu jalan yang Tuhan kehendaki kita lalui. Ya, kalau dari cerita ini ya, keluar dari Mesir. Ya, makanya dikatakannya tadi di sini Tuhan tidak bawa dari orang Palestina, dibawanya dari sini. Tulang-tulang Yusuf dibawa, dan Tuhan menuntun perjalanan orang ini. Gitu. Ya, tadi kita berbicara soal doa. Sekarang bagaimana Tuhan memimpin hidup adik-adik ini? Apakah Anda tahu bahwa Allah memimpin? Atau belum ada satu pun di antara kita tahu pimpinan Allah dalam hidupnya? Ini kan ini, saya ulangi. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkenan di Etam dan di Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Lengkap lampu senternya ya. Itulah hidup. Maka sering ku ingat sejak aku bertobat, dan bukan aku saja, kelompok mahasiswa dalam zaman saya bertobat itu, memang kami terasa kali dipimpin Tuhan ya. Kan pernah saya ceritakan, hampir semua kami beasiswa. Begitu kami bertobat, terbuka kesempatan dapat beasiswa, dan hampir anggota kami itu 90% semua dipimpin Tuhan mendapatkan beasiswa. Kami juga heran, karena kami rata-rata kan dari pedalamannya, dari pelosok-pelosoknya kami mahasiswa pada zaman itu. Tapi Tuhan menuntun kami. Ya, oke, kita lanjutkan. Kalaupun belum ada pengalaman, ya nggak apa-apalah. Tapi bisa kita bilang, Tuhan, aku nggak tahu aku apa-apa. Entah bagaimanapun hidup ini, ya nggak adanya kulihat bedanya kali. Bisa. Tapi kalau itu kan namanya orang putus asa ya. Itu nggak ada cerahnya masa depannya. Mari kita baca kalau gitu. Sampai ayat berapa sekarang? 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sekarang Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Anda bisa baca berikutnya, tapi saya tidak baca semua. Ya, mari kita baca terakhir pasal 14. Ini yang kita hafal ayatnya ya. Ayat 13. Pasal 14 ayat 13, karena sudah baca. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pengenalan Allah di sini berbeda. Allah menjadi tentara bagi umat Israel. Inilah pengenalan Allah. Ya. Yang belum pernah mereka miliki. Ya. Allah berperang bagi mereka. Caranya berperang bagaimana? Itu nanti bisa kita baca di bawahnya. Ya, mana tahu nanti muncul dalam hati kita bagaimana orang Israel ini caranya bisa beriman. Sekarang kita sudah tinggalkan Mesir hampir ya, belum hampir kali. Tapi sudah beralih kelihatannya umat Israel harus ada tanggung jawab. Ya, sedikit demi sedikit ada tanggung jawabnya ya. Taruh darah ya. Buat ini harus mereka taat. Baru mereka takut rupanya berjalan ya. Ya. Tapi Tuhan katakan aku akan berperang gitu ya. Kita mungkin belum pernah punya pengalaman Allah berperang. Yang pengalaman bagi kita sampai sekarang ya apa? Roh Allah ada sama aku kan gitu aja. Satu kali saya kira saya ada sesuatu yang sulit kali dalam hidup perkabaran Injil saya. Tapi memang enak juga kalau Alkitab katakan ya, orang jujur itu akan dipelihara Tuhan. Kayak bodoh-bodoh gitu. Saya kalau ngabarkan Injil seperti bodoh-bodoh saja. Apa saja pun mau aku pokoknya ngabarkan Injil. Pada satu kali rupanya ada krisis besar. Aku tidak tahu. Tetapi Tuhan melindungi. Akhirnya tempat kebawaan rohani kami aturannya di kampung ini, di tempat ini ya. Tapi karena ada orang meninggal di sini, kami dipindahkan ke tempat lain. Saya biasanya hanya mengikuti. Pindah ke sana kami selamat. Dikira orang kami di sini ngabarkan Injil dibatalkan karena ada kematian. Akhirnya nggak jumpa kami dengan musuh itu. Besoknya kami sudah pulang lah. Lepaslah kami dari tangan musuh itu. Oh, begini juga caranya Tuhan memelihara ya. Karena belum pernah kita punya pengalaman Allah berperang melawan musuh kita. Umumnya kita yang melawan gitu ya. Nah, makanya tadi ku bilang, siapakah Allah itu bagi umat Israel? Dalam perjanjian baru, kurasa itu sebabnya Petrus ambil pedang ya. Mari kita berperang, karena sudah biasa mereka berperang di perjanjian lama. Tapi nggak terjadi peperangan pada waktu itu karena Tuhan Yesus katakan, sarungkanlah pedangmu gitu. Siapakah Allah mulai? Anda akan mulai beralih dari Mesir masuk ke tengah-tengah umat Israel. Oke, mari kita baca meneberangi Teberau. Ini harus kita baca karena ini perbuatan Allah yang besar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tongkatmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Ini bukan lagi Firaun tapi semua arti Mesir. Sehingga mereka menusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, akan ku nyatakan kemuliaanku. Setiap kali kita jumpa dengan kata kemuliaan, ingat kata ini. Allah menyatakan kemuliaannya. Itu pasti berbicara soal kuasa. Itulah dia. Kan dikatakan sini, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Tapi kemuliaan di sini dalam bentuk apa? Hukumannya. Ya. Bukan kemuliaan dalam air menjadi anggur. Ini hukuman. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bukan percaya, tapi tahu. Karena ada berhalanya. Jadi satu sisi dukun itu bisa tahu Allah yang benar dan Allah yang salah. Tapi dia bukan bertobat. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bukan sungai Nil, bukan ular, bukan ahli campi. Ini teologi di sini. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, kemudian bergeraklah malaikat Allah. Itu sudah biasa kita ya.
yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terberalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini siapa Allah? Pasti kalau kita agak lebih rohani, Tuhan membuat jalan ya, bagaimana orang Israel bisa lepas dari kejaran orang Mesir. Bagaimana dibuatnya? Lewat tengah laut saja, lewat dia. Jadi Allah di sini, Allah sungguh-sungguh membuat mujizat bagi umat Israel untuk keselamatan mereka. Ya, itu di sini yang bisa kita lihat. Iya. Baru ayat 20 ayat 23 ya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu, ingatkan pengalaman tiang awan api berjumpa dengan Musa ya. Ini juga sama. Jadi penampakan Allah dalam kitab Keluaran tidak sama dengan penampakan Allah di dalam kitab Kejadian. Ini senantiasa api ya, memusnahkan dan memurnikan dan murka dan keganasannya dan kekudusannya, semua di dalamnya. Kalau di kitab Kejadian nggak jumpa kita ini. Ya. Oke. Di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya lah tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ada pengakuan musuh, tapi lanjutkannya melawannya. Nggak bisa mundur lagi. Itu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke tempatnya. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Kalau ini kita taruh ayat 14 bolehkah? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Itu kepenuhannya ayat 27. Tuhan yang berperang. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusun orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Murka Allah yang terakhir. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Apa yang terjadi 31? Kita baca sama-sama. Dan dilihat 1-2 ya. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Di sini mereka lahir baru. Ya, itu makanya Paulus nanti mengungkapkan semua mereka telah dibaptis dari laut.
tetapi sedikit yang diselamatkan sampai ke tanah Kanaan. Inilah dia. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Muncullah iman Israel. Karena ini perbuatan Allah, dengan musuh dikalahkan, umat Israel dilepaskan. Berjalanlah mereka sekarang meninggalkan Mesir. Ini sering dikatakan lahir baru di dalam perjanjian lama. Mereka diselamatkan dari murka Allah. Mereka telah melihat Allah. Mereka telah melihat apa yang dibuat oleh Allah. Dan pada ayat yang ke-31 inilah mereka percaya kepada Allah. Dalam hal apa mereka percaya? Kan sederhana kali, kok dipikir-pikir. Iya, dalam kuasanya Allah. Terhadap apa? Ya banyak ya. Terhadap tulah lah, terhadap ahli-ahli jampi lah, terhadap Allah berperang lah, ya. Mereka percaya kepada Tuhan dalam kuasanya. Jadi mereka sudah mengenal Allah. Seperti yang kita katakan itu, kita bisa mengenal Allah dari perbuatannya. Iya, ini dia. Jadi dari kemahakuasaan Allah itu mereka percaya, dan dengan kepribadian Allah yang mereka sudah lihat. Bagaimana dengan kepercayaan kita dalam Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya ayat 31 ini dengan percaya Yohanes 3:16, di mana bedanya? Ini doktrin. Ya, maka Anda akan menjawab, mereka percaya di sini kuasanya Maha Hebat. Tetapi Yohanes 3:16 itu bukan. Ini kuasanya dalam berkorban. Inilah gambaran 1 Korintus pasal 5 ayat 7 tadi. Itulah domba Paskah yang telah disembelih. Ke situ kita percaya. Makanya barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bedanya. Saya ulangi kalau Anda ini. Apa bedanya dengan Yohanes 3:16 dengan Kejadian pasal 14 ayat 31? Mereka percaya bahwa Allah itu sangat berkuasa dalam menyelamatkan secara fisik, kebutuhan jasmani, makan dan minum. Kuasa Firaun bisa ditenggelamkannya. Allah percaya bisa berperang ganti umat Israel, menyelamatkan hanya dari tanah Mesir. Tapi kalau Yohanes 3:16, pengorbanan Allah. Itulah 1 Korintus 5 tadi, Paskah yang disembelih, taruh di depan pintu. Akhirnya Allah lewat dan tidak masuk tulah. Aku tidak lagi dimurkai oleh Allah. Barang siapa di dalam Kristus, dia tidak perlu lagi menjalani hukuman. Murka Allah sudah berlalu. Ini bedanya. Jadi bisakah aku percaya kuasa Allah saja selamat? Tidak bisa. Ya. Harus sampai kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan dikatakan apa? Jangan kau bersuka cita karena setan-setan takluk kepadamu. Itu kan kuasa. Iya, sudah kuberikan sama kamu kuasa itu. Lihat saja Mesir kan sudah semua dikalahkan berhala-berhalanya. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ini bedanya iman perjanjian lama dengan iman kita hari ini. Tapi kalau kuasa saja kita nggak beriman, Pak, bagaimana pula kita bisa percaya pengorbanan Yesus? Ya nggak bisa. Kalau Allah tidak berkuasa secara materi saja, bagaimana bisa Allah membebaskan kita dari kematian anaknya di kayu salib?
Kalau anaknya sendiri pun tidak disayangkannya, bagaimana yang lain? Pasti akan diberikannya bersama-sama dengan anaknya itu. Kan itu Roma pasal 5. Ke situ arahnya dia. Makanya inilah iman orang Israel. Inilah iman Abraham. Inilah iman Nuh. Katakanlah imannya Nuh. Percaya dia bahwa murka Allah akan terjadi. Tetapi keselamatan di mana? Bahtera. Akhirnya dibuatnyalah keselamatan. Maka bahtera itulah lambang keselamatan di dalam perjanjian baru. Masuk kau. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perjanjian barunya. Tidak ada nama lain di atas dunia ini. Kan gitu ya. Nah inilah dia. Ini sudah menyangkut keselamatan secara jasmani dan keselamatan secara rohani, di mana dosa diampuni. Ya, makanya semua ini bayangan kelengkapannya nanti di dalam Tuhan Yesus. Jadi dari mana mereka diselamatkan? Dari bahaya terhadap orang Mesir. Dari mana? Dari kuasa gelap. Ya, jadi jangan nanti setannya Anda usir, menurut Anda dia sudah selamat masuk surga. Tidak. Ya, kuasa Allah yang dialaminya. Tapi pengorbanan Allah belum dia alami. Tidak ada pengampunan dosa bagi dia. Ya, makanya jangan bersuka cita. Setan-setan itu takluk. Sudah kuberi kepadamu kuasa. Itu yang diarahkan oleh Yesus. Supaya jangan mereka lengket di dalam kuasa ini. Karena itu pasti otomatis datang. Nah, tetapi pengorbanan tentang Yesus mati di kayu salib, itu iman yang membawa kita kepada keselamatan. Maka waktu kita dulu bicara, kalau gitu Pak, mana duluan mujizat daripada iman? Kan sudah tanya. Iya. Iya, mujizat ini mujizat. Akhirnya muncul iman orang ini. Ya, kan mujizat semua. Makanya tadi saya mulai mujizat Musa lahir tidak dibunuh oleh putri Firaun, karena Allah memberikan kemurahan kepada Musa. Waktu dilihatnya Musa menangis dan Tuhan menjamah hatinya, ini pasti anak orang Ibrani. Tapi bukan dibunuhnya, karena Allah berkuasa di dalam hatinya putri Firaun itu, diangkatnya jadi anaknya. Dan sekarang sudah dilihat orang ini, mulai dari Musa lahir, maka dikatakan di belakang, dan kepada Musa hambanya itu. Nah, tadinya rupanya mereka belum percaya kepada Musa hambanya yang diutus Allah. Sekarang karena kejadian itu semua, mereka sudah percaya. Maka Anda pun nanti bisa nggak dipercaya orang. Aku tengok kau dulu, 5 rupiah pun kau curi, sekarang kau khotbah pula, bagaimana kau bisa itu? Nah, kuliahnya kau dulu di situ, bagaimana kau dulu? Apapun dicuri ikut semua, sekarang kau khotbah pula. Bisa orang nggak percaya. Seperti Musa tadi. Tapi nanti akhirnya akan tahulah dia bahwa Allah telah memilih Musa. Makanya bukan saja kepada Allah mereka percaya di sini, tetapi percaya juga kepada hambanya Musa. Ya, itu di sini yang kita lihat. Makanya ini tadi perlu kuuraikan, karena ini kuasa sehubungan dengan kuasa gelap. Kuasa yang berbeda dengan di kitab Kejadian. Allah di dalam kitab Kejadian mengungkapkan siapa dirinya tidak sama dengan Allah dia mengungkapkannya di dalam kitab Keluaran. Di situ Allah menunjukkan kuasanya sehubungan dengan kuasa setan semua. Berhala-berhala. Sampai anak sulung harus mati. Ya. Anak sulung itu kan untuk generasi berikutnya penyembahan berhalanya. Nah, makanya ini harus diceritakan supaya anak-anakmu semua tahu apa yang dibuat oleh Allah. Makanya jangan ada yang terbuang, kumpulkan semua roti-roti itu kan gitu. Ya, itu arahnya ke situ gitu. Anda imannya di mana? Kuasa Allah boleh, pengorbanannya boleh, atau lebih enak pengorbanannya saja Pak. Janganlah kuasanya. Kalau kuasanya itu enggaknya aku percaya bisa. Tapi itu bohong juga aku rasa. Kalau Allah nggak sanggup memelihara kita di bumi, bagaimana bisa dia sanggup membawa kita ke surga? Nggak mungkin kurasa. Makanya kita perjanjian lama, kita kenal Allah. Inikah Allah yang datang di dalam hari Natal ini? Inikah Allah yang kita percayai di hari Natal ini? Mana tahu nanti Anda akan merayakan hari Natal. Apakah Yesus lahir di kandang domba gitu? Ini kita sudah masuk teologi yang akan melihat firman menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia.
diam di tengah-tengah manusia, dan kami telah melihat kemuliaannya. Apa rupanya kemuliaan? Kuasa, kan ini tadi sini. Aku akan menyatakan kuasaku kepada Mesir, supaya mereka lihat siapa aku. Mereka mengakunya kan? Kan mengaku mereka, ini tangan Allah sudah mengalahkan kita, mati nanti kita semua. Tapi nggak ada jalan lepas. Umat Israel percaya, sesudah itu mereka berjalan bersama Allah, ya kan gitu. Nanti kita masuk pasal 15. Ada yang ditanyakan sampai di situ. Inilah Allah yang ada mulai dari pasal 6 sampai pasal 12 sampai pasal 14. Umat Israel meninggalkan Mesir. Terakhir sekali Allah berperang bagi umatnya. Kan pernah, Bapak dikawal lah Bapak kalau ke Bang Rohani yuk, kata. Enggak usah lah Pak, enggak usah aku dikawal kalau ngabarkan Injil. Ya nanti dilempari orang atau bagaimana? Enggak usah lah, aku bilang. Karena aku yakin Allah berperang karena kita mengabarkan Injil. Inilah Allah berperang. Jadi pengalaman umat Israel ini, Allah berperang di tengah-tengah umat Mesir yang tidak mengenal Allah, tapi mengenal apa? Berhala. Ya, semuanya berhala. Cukup begitu? Bisa Anda ceritakan Allah di dalam pasal 5 sampai pasal 12? Allah yang Anda kenal itu sejauh mana coba? Ya. Pasti satu saja ingat ya, Allah yang tidak menghukum dan Allah yang menghukum. Kalau tidak ada darah di depan pintu, maka Allah akan masuk membunuh anak sulung. Tapi kalau ada, Allah dia lepas. Inilah domba Paskah Kristus. Roma 8 ayat 1, siapa yang ada dalam Kristus tidak perlu lagi menjalani hukuman. Itu dia. Saat itu aja aku tahu. Oh, aku kenal Allah di Demak Merah. Allah berperang guna umatnya. Gimana caranya dibuatnya? Nggak ada bedilnya, nggak ada pisaunya, tapi dibawanya mereka ke tengah-tengah lautan gitu. Dan disitulah Allah berperang. Akhirnya matilah semua tentara orang Israel. Ini kan banyaknya 600 keretanya kan, sudah Anda baca ya. 600 keretanya Firaun ditenggelamkan Allah di dalam ini. Karena waktu ku baca bukan sedikit ini. Maka bergelimpanganlah mayat orang itu dilihat orang Mesir, dilihat orang Israel. Barulah mereka berkata, inilah Allah kami, dan kami takut kepada Allah, dan kami percaya, dan percaya juga kepada Musa. Inilah iman mereka yang dikatakan nanti di perjanjian baru. Mereka semua dibaptis di Laut Merah, tetapi cuma 2 orang yang diselamatkan karena kekerasan hati mereka. 1 Korintus pasal 10 itu sudah menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau mau menceritakan ini 1 Korintus pasal 10 itu ada hubungannya di depan. Nah, kalau nanti Anda sudah baca Alkitab kan Anda bisa sambung ya. Paskah itu kan menghukum dan menyelamatkan. Iya, menghukum Yesus, menyelamatkan Barabas. Iya. Menghukum Yesus, menyelamatkan Barabas. Makanya Paskah itu artinya hukuman bagi orang yang tidak ada yang menggantikannya. Allah akan masuk, Passover, kami akan lewat. Kalau nggak ada, katanya kan gitu. Kalau ada, lewat dia. Ya, makanya anak domba telah mereka sembelih, kan sudah ada pengorbanan di dalam rumah itu. Tetapi keselamatan tadi jangan lupakan ini secara keluarga. Ya itu. Jadi kalau ditanya itu juga sebabnya, makanya ada baptisan anak-anak. Kan kemarin ada baptisan di Semelungun. Makanya gereja-gereja aliran Calvinis ataupun Lutheran, mereka membaptis anak-anak karena itu dasarnya. Dari keselamatan seisi rumah. Ya. Tapi yang lain mengatakan dibaptis pun kalau tidak beriman tidak adanya gunanya. Nah, makanya lebih baik bertobat dulu baru dibaptis. Akukanlah imanmu bahwa engkau sudah percaya Yesus itu mati dan bangkit untukmu. Bahwa Yesus itu telah Paskah, telah dihukum supaya engkau tidak dihukum lagi gitu. Sudah bisa Anda bayangkan sedikit, inilah Allah di kitab Keluaran dan inilah Yohanes 3:16 gitu. Ya, tapi aku nggak pernah kubayangkan kuasa Allah. Kubayangkan semuanya kasih Allah saja. Ya, bisa juga karena itu orang pakai jimat. Dia bisa terima Yesus tapi nggak tahu sejauh mana kekuatan Yesus.
Kalau inilah Allah yang kita terima, berperang pun dia bisa menang. Ya, ya itu yang kumasukkan tadi. Pengenalan kita tentang Allah itu tidak sempurna. Makanya harus kita belajar tentang Allah dalam kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Siapakah Allah ini? Dan bukankah Allah yang ini yang lahir di kandang domba? Ya. Kalau ini yang lahir di kandang domba, lihatlah kuasanya secara dunia. Dan sekarang lihatlah kuasanya dalam pengorbanannya. Makanya semua yang dilakukan Yesus, Anda langsung, oh ini merujuk ke kitab Kejadian ini. Bisa dibuatnya 5 ketroti, bisa lagi begini buatnya, orang mati dibangkitkannya, tahu kau itu Kejadian pasal 27 itu, diberikannya napas maka hidup dia. Nah ini rujuk kalian bilangnya. Iya, makanya di sini bisa lihat ke sana. Makanya kalau kita baca, oh inilah Allah yang kusembah, inilah Allah yang kusembah, yang berperang untuk aku, caranya berperang demikian. Inilah yang lahir di kandang domba, inilah yang mati di kayu salib, dan inilah yang datang kedua kali. Maka dia naik ke surga, nggak perlu lagi tolong-tolong. Kan berangkat dia kan dari dari Bukit Zaitun itu di seberangnya kota Yerusalem. Seperjalanannya kurang lebih dari sini ke ke Al-Parma ini. Kan kurang lebih perjalanan Sabat itu nggak sampai 1 kilometer, 700 meter lah. Dari situlah dia naik ke surga. Kenapa dia bisa naik ke surga? Lihat kuasanya di dalam kitab Kejadian. Bagaimana dia berkuasa? Hop gitu kan bisa. Ya, itulah. Ya. Oke, sampai di situ dulu ada yang mau ditanyakan supaya kita melihat kesimpulan iman mereka. Kalau nggak ada, iman Israel itu disimpulkan pasal 15. Maka kita bilang kalau mau belajar teologi disimpulkan di Galatia dan surat Roma. Ini iman orang Israel itu, siapakah Allah dalam kitab Keluaran, diungkapkannya, digariskan dalam pasal 15. Sesudah itu nanti mereka akan berjalan bersama dengan Allahnya. Mari kita baca satu-satu. Nanti ulangi kalau nggak pun sempat kali ya. Ya. Oke. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Kenapa? Sebab ia tinggi luhur. Apalagi? Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Percaya orang itu mujizat. Itu nyanyiannya. Inilah imannya sesudah mereka melihat Allah itu. Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2. Tuhan itu kekuatanku. Dari mana kita tahu? Tuhan berperang. Ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Karena dikejar Firaun, tetapi itulah keselamatan mereka. Jehovah, itulah keselamatanku. Berilah namanya Yesus, karena dialah juru selamatku dari bahaya itu. Ini teologi mereka. Ayat berapa? 2. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, bukan Allah kami. Karena pribadi keselamatan, bukan rame-rame. Ya, maka berimanlah Abraham, berimanlah aku. Ya, ia Allahku, kupuji dia. Ia adalah Bapakku, kuluhurkan dia. Itu alasannya, bukan disuruh. Tuhan itu pahlawan perang. Udah lihat ya? Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangkannya ke dalam laut. Para perwilanya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka dan air yang dalam mereka tenggelamkan seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kuasamu. Tangan kananmu, Tuhan menghancurkan musuh. Pengenalan kita akan Allah dan pengenalan kita akan pribadinya dalam kuasanya, bukan pengorbanan. Karena nanti waktu Anda masuk teologi pengampunan dosa itu lain.
Tapi kalau ini kuasanya, maka pengampunan dosa pun lebih dari itu akan dilakukannya, barulah dosa kita dapat diampuni. Makanya tidak ada mustahil bagi Allah, kata kitab Kejadian. Ingat ya, tidak ada mustahil bagi Allah, kata kitab Kejadian. Karena Dia yang membuat jadi semua, maka tidak ada mustahil. Itu iman di dalam kitab Kejadian. Ya, mari kita baca berikutnya. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu, segala air naik, bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak, seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah lautan. Anda bisa bayangkan? Ya, nanti tonton aja di Ten Commandment. Aku tadi malam aku tonton, tapi terlalu panjang kali, nggak tidur dan aku malam ini kupikir. Akan dilihatnya dibuatnya tembok air itu ya naik gini belum. Ya, itulah nyanyi kuasa Allah dalam membuat tembok air ya. Oke, berapa lagi? Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan nafas, dengan taufanmu, lautan pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau? Itulah cerita imannya. Makanya nyanyian Musa ini merupakan kesimpulan iman mereka. Apa nyanyian mereka? Apa yang nyanyian yang Anda senangi? Aku tahu itulah iman Anda. Aku nyanyian yang paling disenangi satu. Tak ada kuasa lain yang mengalahkan Dia. Tahu nyanyian itu? Ya. Apa judulnya itu? Tuhan Yesus tak kuasa, itulah Dia. Inilah nyanyian iman mereka. Makanya sering kali aku tanya kalian, apa yang kalian mau? Oh ini, biarkanlah aku pikir. Maksudku apa? Bukan tumbuh dari dalam. Kalau aku itu yang aku nyanyikan, tak ada kuasa lain yang mengalahkan Dia. Ya, itulah iman. Ini tadi kan muncul ya. Jadi kapan muncul nyanyian di dalam gereja? Pasti Anda katakan, Mas, pasal 15. Ya. Jadi orang mulai menyanyi kepada Allah. Tapi kitab Kejadian tidak kan? Apa yang mereka buat kepada Allah? Iya, mesbah persembahan semua. Tapi di sini sudah puji-pujian, nyanyian keluar. Makanya kalau dia sudah lahir baru, nggak pernah dia nyanyikan nyanyian rohani, nggak yakin aku. Ya, karena itu semua serentak, nggak bisa nggak. Inilah kan sudah keluar mereka. Tadi mereka beriman pasal ayat 31. Kan di situ tadi iman mereka muncul. Ayat 15 muncul nyanyian mereka. Dalam nyanyian inilah diungkapkannya pengenalannya akan Allahnya. Sama, nyanyian kita sama. Ya. Dan itulah isi hati kita waktu kita bercerita. Ya, nyanyian itu kesanku nggak tanggung-tanggung. Tuhan Yesus mengasihi aku. Baru satu lagi, I have made up my mind. Sudah kutetapkan. Ya, itu nyanyian kami. Seringkali waktu kami sekolah teologi. I have made up my mind. Itu nyanyi kami. Dan itu rata-rata dosen kami menangis waktu nyanyikan itu. Kami di sana kebaktian antara jam morning tea namanya, jam 10 sampai jam setengah 11. Itu morning tea kami, itulah kebaktian. Baru masuk nanti jam 11, berhentinya setengah 1. Apa nyanyian Anda senangi, itulah iman Anda. Kalau dari kitab Keluaran, maka pengenalanku akan Allah tercurah dari mulutku ini. Ya, aku sudah lahir baru Pak, tapi enggak ada nyanyianku. Aku enggak yakin Anda sudah lahir baru. Mula-mula aku bertobat, aku jago nyanyi solo. Kalau mau rohani, aku solo sendiri. Ya. Dan siap itu khotbah. Ada kawanku bawa gitar, itu ajalah kami berdua. Ada kalau kawanku ikut satu lagi, bertigalah kami. Kalau enggak, kami berdua saja. Dia main gitar, aku nyanyi solo, aku sekaligus khotbah. Nyanyian itu powerful dalam bahasa Inggrisnya.
ungkapan iman kita kepada setan-setan yang hadir di situ. Ya, menjadi saksi. Kau tahu, ini kan menjadi saksi. Ya, nyanyian itu merupakan kesaksian terhadap musuh-musuh. Ya, baik. Makanya kadang-kadang adik-adik ini nyanyi, tahu aku, udah mantap imannya, aku pikir. Ya. Mari kita baca berapa sudah? Atau Anda sudah bisa baca supaya kita pindah. Agen Bapak ini kan nakal, nanti nggak selesai lagi pikir. Iya, tapi kalau Anda belum bisa ya aku baca, maksudku. Aku kan kalau sudah tahu nggak usah lagi diulang-ulangi gitu, nanti seperti rewel kali ya itu terus-terusannya. Tapi kalau belum, mari kita baca. Oke, berapa sekarang? 11 ya. Siapakah seperti engkau di antara para Allah? Kan berhala. Karena dibandingkan dengan ahli jampi di mana? Ahli jampi di Mesir. Iya, ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan. Kan menakutkan ya? Iya, karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaibankah? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Kan gitu. Menelan di bawahnya air itu ya. Bumi sudah menelan orang-orang Mesir itu, kan gitu. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Ya, itu sudah kasih muncul ya. Karena mereka lihat, sulit juga mereka percaya ya. Musa, kenapa kau begini terus-terusan? Kan itu, makanya sini. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Palestina. Ini waktu zamannya apa ini kurasa? Musa. Joshua. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Ini bukan lagi iman di tanah Mesir. Ini sudah pindah ke Edom. Luas nyanyian mereka. Oke, kita masuk ke ayat 19. Mungkin di situ dia. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang-orangnya berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang-orang berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nebia dan sebagainya, inilah yang menyanyi. Dan menyanyikan Miriam, dan menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam lautan. Selesai. Barulah masuk berjalannya. Ya, saya baca. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Karena kenapa? Enak kenangan mereka, nggak mau lagi mereka pergi. Dikenangnya, bisa dilihatnya semua sudah meninggalkan Mesir. Dilihatnya kereta-kereta masih di atas lautan semua, mereka ya aman semua, mereka di luar. Makanya dikatakannya Musa menyuruh orang Israel berangkat dari situ. Terlalu sama dengan di Bukit Zaitun. Udah bingung mereka semua, datang lagi siapa? Datang lagi malaikat. Jadi ada kadang-kadang iman kita seperti itu. Nggak mau kita karena melihat apa yang Tuhan buat. Ya. Dan Tuhan katakan apa? Berangkat lagi. Iya, karena kenangan dengan Allah itu begitu baik. Itu makanya Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sekarang umatnya berjalan bersama dengan Allah mereka. Ya, sampailah mereka ke Marah. Ya, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Maka waktu kami belajar, ini risikonya jadi pemimpin. Semua ditumpahkan kesusahan rakyat kepada siapa? Ya, kan saya 1 bulan belajar kepemimpinan. Kalau kau nggak mau, jangan kau jadi pemimpin. Inilah dia. Semua ditumpahkan sama Musa. Tapi waktu enaknya semua tentara Firaun sudah tenggelam, mereka nikmati. Tapi sekarang berjalan, datang lagi. Akhirnya katakannya, barulah dia, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tadi Mesir, sekarang umat Israel yang dicoba Allah. Firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana tepi air itu. Senang ya. Tadi nggak ada air, sedikit lagi, sampai di Elim, rupanya makmur di situ. Ya, jadi disinilah Allah mengikat perjanjiannya dengan Israel. Tadi Allah mengikat perjanjiannya dengan Abraham, begitu ya. Di sini Allah mengikat perjanjiannya kepada umat Israel. Yaitu apa? Kalau kamu taat, ya, maka tidak akan terjadi penyakit sampar apa yang terjadi di Mesir. Nah, jadi langsung Anda bisa lihat ini teologianya pemeliharaan supaya umat Allah jangan kena tulah. Iya. Makanya seringkali kita kena tulah karena tidak mengikuti ketetapan ini tadi. Mas, mungkin Anda ingat itu langsung Yakobus pasal 5 ya. Kalau ada di antara kamu berbuat dosa, hendaklah dia memanggil penetua, dan hendaklah kamu saling mengampuni dosa supaya Allah menyembuhkan kamu. Ini dia. Ya, ini perjanjian Allah dengan umatnya. Ya, beda dengan perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini apa namanya? Kemakmuran, kesehatan, berkat jasmani. Inilah ikatan janji dengan umat Israel. Bukan bertambah banyak, bukan menjadi bangsa besar, bukan. Ini supaya mereka makmur. Karena tadi mereka diperbudak. Sekarang bagaimana supaya mereka aman hidup di hadapan Allah? Harus mengikuti ketetapan ini. Kalau tidak bagaimana? Ia dapat penghukuman lagi. Jadi Allah menghukum Mesir, mereka harus melihat bahwa Allah juga akan menghukum dia kalau dia tidak mentaati itu. Jadi apa yang dibuat Allah kepada yang tidak percaya, sebentar lagi apa yang dibuat Allah kepada orang yang percaya kalau dia tidak mentaatinya. Ya. Makanya kitab Kejadian semakin banyak dosa gimana? Semakin banyak apa? Kesusahan. Ini juga sama. Sesudah mereka keluar, kalau mereka tidak taat, tak juga dapat menikmati hidup ini. Oh begitu, pantaslah aku sudah lahir baru tapi nggak ada ku nikmati. Ya inilah dia. Ya, kalau ke surganya, tapi di dunia ini tulah yang dari Tuhan itu menimpa hidupnya terus. Jadi nggak akan menikmati yang sepenuhnya yang Tuhan harapkan. Ya, ya. Sampai di Elim makmur kali semuanya. Jadi kalau dalam cerita ini ada kesulitan sebentar di Mara. Ambil kayu katanya, itu banyak orang menafsirkan itulah kayu salib, katanya macam-macam lah. Tapi saya bukan itu maksud saya. Ya maksud saya di situ adalah berjalan bersama Allah pun adanya Mara. Jangan kita langsung bersungut-sungut. Tunggu nanti sampai di Elim. Di sana nanti semuanya makmur. Ya, makanya aku tahu kenyang, aku tahu lapar. Orang berdosa kenyang cuma dia tahu, lapar dia enggak tahu. Ya ini dia. Makanya tadi aku mau menguji umatku ini kembali. Makanya mulai dari pasal 15, Allah yang kita kenal di tengah-tengah umatnya.
Ya, mulai pasal 1 sampai pasal 5 Allah memilih Musa sebagai manusia Allahnya. Mulai dari pasal 6 sampai pasal yang ke-14 Allah ada di tengah-tengah Mesir, menghukum Mesir supaya umat Israel bisa keluar dari perbudakan itu. Yang mana Anda senang? Nanti Anda kenallah Allah di Mesir dulu ya. Nanti kenallah Allah di tengah-tengah umat Israel. Itu juga kan Allah yang sama. Allah yang sama di Mesir, Allah yang sama menemani mereka berjalan di padang gurun menuju tanah Sinai, di gunung Horeb. Berjalan mereka semua. Allah itu nggak pernah hilang jejaknya. Itu yang aku senang dalam cerita ini. Entah baik pun entah buruk, tapi Allah tetapnya menyertai. Apakah mendatangkan berkat atau kutuk, tapi itulah dia. Ya, besok kita sambung mana dan sabat lah. Cukuplah hari ini sampai di sini. Bisakah Anda tuliskan Allah yang kau kenal? 1. Allah itu murka kepada orang Mesir dan gak bisa dia mundur. Apakah ini yang dimaksudkan Yesus? Berdosa menghujat Roh Kudus kapanpun gak diampuni. Orang ini kan gak diampuni ya? Sampai mati, sampai habis semua. Apakah ini yang dimaksudkan menghujat Roh Kudus dalam Matius 12 ya? Barang siapa yang berdosa kepada Roh Kudus kapanpun tidak akan diampuni. Ku ingat Matius pasal 12. Waktu Yesus menyembuhkan orang Beelzebul, dikatakan orang dia kerasukan setan. Iya. Bisa ya? Nggak usah lihat, karena kita mau mengenal Allahnya di dalam kitab Keluaran itu. Dahsyat Allah itu. Baru sekarang berjalan di tengah-tengah umat Israel. Anda sudah bisa lihat, oh kitab Kejadian Allah begini. Oh di Mesir Allah dengan bangsa ini, oh seperti ini. Oh di sini berkesan bagi aku Allah bersama dengan umatnya sekarang. Seperti perjanjian baru, firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Apa yang dibuatnya selama dia diam bersama dengan kita akan sama dengan perjalanan dari laut ini, dari Tebero ini menuju gunung Sinai. Jumpa Mara. Langsung mereka bersungut-sungut kepada Musa. Akhirnya Musa memberikan jalan keluarnya. Ya. Ambilnya kayu katanya. Kayu itu menjadi manis katanya. Makanya banyak orang ceritakan, oh salib itu membuat manis katanya. Entah benar entah salah. Aku tak tahu, aku rasa salahnya aku pikir. Salib itu nggak pernah manis. Salib itu hukuman. Itu nggak bisa. Ya. Dengan hukuman dia, aku yang akan diselamatkan. Tapi diselamatkan pun aku harus juga berjalan dari Tebero menuju gunung Sinai. Belum sampai di Elim. Kalau di Elim manis lah. Pohon kurma di situ banyak, buahnya pun banyak, akhirnya pun banyak, semua berkemahlah mereka di sini. Sebanyak 2 juta jumlahnya. Makanya 70 pohon kurmanya kan lumayan banyaknya. Di situlah mereka berkemah. Ya. Tapi memori tentang Laut Merah itu tak bisa mereka lupa. Bagaimana tenggelaman semua orang-orang Mesir itu, termasuk Firaun-Firaunnya semua habis. Akhirnya harus lagi berangkat. Ya, makanya di hari yang baik jangan lupa perbuatan Allah. Supaya tuh hari yang gelap kita tidak melupakan dia. Akhirnya bersama berjalan ya. Ada hujan, ada kemarau. Jadi dia berjalan. Kayak si Marda. Jangan kau lihat lagi ke surga terus ke surga. Karena semua murid-muridnya mau ikut ke surga kan gitu. Kan itu. Ya kan tadi kita sama. Katakanlah kita sama-sama ke airport. Aku pergi, kalian kan ya. Kita kok nggak bisa ikut kan gitu. Nah itu maksudnya. Ya semua ini makanya harus datang malaikat dari surga. Kamu ke orang Galilea katanya. Bagaimana dia naik ke surga gitu lagi nanti dia turun. Pulanglah ke rumah. Kamulah menjadi saksinya kan gitu dia. Ada baik. Kadang-kadang baik kali kenangan kita dengan Yesus. Ya tapi kadang-kadang gelap sekali. Ya tidak selamanya sama ya.
Ya, tapi Allahnya tetapnya sama, kitanya yang gelap. Dia hanya berubah. Nah itu maka tadi roh kita berangkat katanya kan sudah hebat mereka nyanyi semua di situ. Kalau musim sekarang mungkin sudah joget-joget mereka semua dia ada, semua di pinggir laut. Tenggelaman semua orang Mesir itu. Wah sudah terlalu lama, yuk berangkat kata Musa. Karena bukan itu yang kita mau. Kita kan mau beribadah kepada Allah kita di mana? Di Gunung Sinai. Karena untuk itunya kita dibawa keluar, berjalan 3 hari, jumpa Mara. Enggak enak. Iya, langsung keluar yang isinya itulah dia. Ya kan bisa ya? Iya, ketahuan semua karena itulah yang ada di dalam hatinya itu, pikir. Iya, aku pun kadang-kadang kulihat baik kali Tuhan, tapi kadang-kadang bisa kulihat oh ini sedang redup gitu. Nanti adanya cerahnya lagi gitu ya. Cukup ya, kita nggak usah sampai malam kali. Besok kita sampai mana ya? Ya pasal 16 kan, 4 pasal lagi kan selesainya itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sesudah kami melihat iman orang Israel itu. Sesudah dilihatnya orang-orang Mesir tenggelam, maka muncullah iman mereka. Dan percaya juga kepada Musa. Dan percaya juga kepada Tuhan Allah. Sesudah 400 tahun mereka di dalam pembuangan di daerah Mesir, mereka sudah melihat Allah-Allah orang Mesir semua. Tapi kami bersyukur mereka tidak pernah terganggu iman mereka kepada Allah mereka dengan setia. Kami mengucap syukur iman kami sekarang ini bisa juga belum menentu. Nyanyian kami juga belum menentu menyatakan iman kami. Tetapi kami berdoa supaya kami boleh mengenal Allah kami. Knowing God itu akan mempengaruhi semua corak hidup kami. Dan hal itu akan merombak hidup kami. Dan di mana Allah kami akan dimuliakan. Orang lihat kuasa Allah dalam hidup kami waktu kami berjalan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah kami tinggalkan di Kabantua. Berkatilah mereka supaya mereka tahu bahwa Yesuslah yang pencipta langit dan bumi. Itulah Allah yang memberikan mereka hidup, bukan iblis-iblis. Supaya mereka bisa berbalik, menyembah Engkaulah Tuhannya, Yesus Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, minggu ini kami akan belajar PA. Dan sesudah itu kami akan belajar dan mencoba membagikannya kepada orang lain. Berilah kami pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami kembali sebagai umat-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih.